apa? Saya bakar Kaba. Bakar Kapil tahu saya di Thailand. Ini suasananya gerimis-gerimis mesra. Kerinduan kata ayah, kata Abu di Gunawan. Oke, langsung kita check in.
22 Februari 2026. Saya mengharap di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih banyak kan? Sesuai absen hari ini kita bisa bertemu atas nama-nama dan kebenarannya kita bertemu dalam acara Iftar Jama'i Ramadan. DPD PKS Kabupaten Cirebon mengadakan buka puasa bersama ya. Berbagi takjil. Dan ada kedua kebagian hari ini Minggu 22 Februari 2026. Dengan suasana hujan kita berada di area mewah ya. Kita bersama di pelataran 5 kafe ya. Ini baru menginjakan kaki ya bagi yang baru pertama. Ini pemandangannya sangat asri. Ada sawah, bentaran sawah hijau. Di sana juga ada 2 masjid, ada balai desa dan jalan menuju Klaten. Semoga acara ini berjalan lancar. Semoga kita subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang berbahagia, tanpa terasa dua waktu sudah sampai di bulan Ramadan ya. Sudah memasuki hari keempat. Masih puasa semuanya? Masih sehat? Ya, ini sudah tersedia menu-menu andalan dari pelataran 5 ya. Dimana-mana kalau berbagi takjil itu belum siap semua, minimal jam 4:45. Ini sudah semua ya. Nah, di sini ada lele kerinduan, ada tahu, ada genteng, juga ada warakan ya. Satu porsinya lumayan harga standar ya. Silakan loading apa? Cari di kumpul-kumpul harga spesial untuk kafe ini. Ini ada 6 MPC, biasa dulu. Dari cabang mana meja 1? Alhamdulillah, kamu dari datang bergabung. Dari meja 2, Palimanan. Palimanan, ya. Ini Palimanan, mejanya kita beda, meja bundar sama meja panjang. Dapat? Semangat dapat? Alhamdulillah. Ini dari Kelangenan, mana Kelangenan? Ibu-ibu Kelangenan, ada Cimarin, ada Kelangenan Caktur ya. Ada Gempel. Ya, Gempel, semangat Gempel. Ya, rekor. Ya, ada Kelangenan kamu ya. Enggak dilihat ya. Baik, Bapak Ibu Hadirin, memanfaatkan waktu yang ada sebagai pemantau mereka kita bacain diri kita dengan surat Al-Fatihah. Alladzina yaquluna sholawat ila rasulillah Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussalatu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Sadaqallahu al-azim. Benar Allah yang agung dengan segala firman-Nya. Semoga yang bisa mendengarkannya mendapatkan keutamaan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nanti di absen siapa yang datangnya duluan? Ibu Julia. Ya, kesini Bu, maju Bu. Ayo Bu. Ya, kata dia Ibu. Ini Ibu, ya, Bu Julia. Nama panjangnya Julia. Ini 155 yang berat badan 57 kilo ya. Alhamdulillah berhasil dipastikan oleh dan sangat siap. Pemirsa pada jenazah Matan Soleh dari Jaya Alhamdulillah berhasil melakukan gerak kerasa ya. Alhamdulillah Julia. Alhamdulillah datangnya katanya sekaligus yang membersamai memperkasai acara ini. Julia selaku tuan rumah. Gimana kesan-kesan berada di sini pertama atau baru? Baru pertama aku merasakan baru menginjak ke sini ya Ibu Julia. Ibu Julia sekarang usianya berapa? 3, beda 7 tahun ya sama yang kami ya. Baik Ibu Julia, karena datang duluan Ibu Julia dapat hadiah Cindramata Surplus ya untuk belanja di warung sebelah. Ibu Julia, surat apa yang dibacakan oleh Kak Agus Salim tadi? Ayo Kak Agus ngapain guys? Tapi kan sebenarnya kan jawa enggak. Misalkan siapa mantu. Ayo, siapa korban yang akan datang ke sini? Masa nggak bisa jawab? Bapak betul. Ini mendapatkan hadiah voucher belanja gratis satu ya, makasih belum kemana Ibu Julia. Seperti Ibu Julia, jangan kemana-mana, kita ikuti sambutan selanjutnya dari Ketua Koordinator Dapur 2. Beliau sudah terlihat di WA-nya di grup ya, kemana-mana. Subhan, salam Nabi Muhammad. Maka Rasulullah
sama Cimahi. Jangan-jangan kalau misalnya anaknya tidak seperti terima kasih Kang Hussein ya. Kang Hussein sudah memberikan sambutan atas nama koordinator Partai Gelora. Kang Hussein selamat ya sudah bersama kita membawa DP2 menuju yang lebih baik. Mudah-mudahan tertolong untuk orang DP2 amin ya insya Allah. Siap Kang Hussein? Ya, gimana perasaan hari ini? Bersama rekanan dari BPJS ataupun dari yang lainnya tidak lepas dari pemetaan organisasi. Artinya tindak lanjut ke depan ketika kita mengikuti ajaran komite ataupun yang lainnya RSS, maka semuanya bermuara kepada kaderisasi itu. Yang kedua yang kami catat bahwasanya semua organisasi kader yang ada di Kursi Nasional, semua tahapan yang tetap bisa memegang semua binaan yang ada di kategori yang menjadi proses amanah yaitu satu desa, satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian yang kedua, semua pengurus baik DPC ataupun pengurus ranting semuanya harus beralasan atau dibubarkan karena kader kita kader golkar saat ini jauh sekali dari target yang semestinya. Mudah-mudahan dari hasil tadi bisa disikapi oleh semua pengurus itu bagaimana semua ranting dan ketika saya tanyakan tentangnya yang disampaikan, maka bisa mengatakan di Kalimantan siap untuk berwalaupun. Tetapi saya mempunyai satu tugas yang selama ini bersama dengan Kecamatan Muda, dan itu menjadi apresiasi dari semua yang hadir. Tadi pagi disepakati 3 komisi kami dan saya bersama kemarin di komisi C yang membahas bagaimana peningkatan kader di KPU masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Jadi ini jangan dianggap biasa-biasa saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisa jadi dan terjadi gitu ya. Kemarin masih bersama-sama dengan kita, masih puasa bareng dengan kita, masih tarawih bareng dengan kita, masih aktivitas bareng dengan kita, tapi tahun ini sudah tidak lagi bareng. Saya punya 2 saudara, Pak. Pas meninggalnya tuh besok bulan puasa, sorenya meninggal. Gitu. Yang satunya 2 hari sebelum masuk puasa meninggal juga. Itulah umur. Oleh karena itu sekali lagi kita patut bersyukur kapan ketika kita masih diberi kesempatan. Kenapa kita patut bersyukur? Kenapa Allah masih berkenan memberikan umur panjang kepada kita sampai kita bisa bertemu dalam Ramadan? Ada 3 alasannya. Yang pertama, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Saya ulangi, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita melalui apa? Melalui ibadah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Dan dosa itulah yang akan menjadi penghalang segala-galanya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pada bulan Ramadan ini Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk melebur dosa-dosa dan apa? Satu, dengan puasa. Maka puasa sebagaimana yang disabdakan Nabi, balasannya ampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ya, puasanya itu karena didorong oleh keimanannya. Iman apa itu? Percaya. Satu, bahwa puasa itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Jadi jangan kita menganggap puasa itu sebagai bentuk penyiksaan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Mungkin nggak kalau Allah ingin menyengsarakan ciptaannya? Nggak mungkin. Makanya Allah berfirman, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha sayang terhadap manusia ciptaannya itu. Gitu ya. Jadi puasa itu, semua kewajiban itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Yang pertama, kenapa Allah sayang? Allah di samping ingin menghapus dosa, Allah ingin agar kita sehat kembali. Coba kira-kira nih, sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, kira-kira semua kita makan nggak kira-kira? Gorengan kita embah, kemudian kolaknya kita sikat, gitu kan? Kemudian apa lagi? Hampir semua makanan yang tidak sehat kita konsumsi tuh. Dan makanan-makanan yang tidak sehat itu akan meninggalkan racun di dalam tubuh kita. Gitu ya, akan meninggalkan racun dalam tubuh kita. Apa akibatnya itu, Pak? Karena kita tidak makannya selektif. Gula darahnya naik, tensi darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, apalagi asam uratnya tinggi. Itu karena apa coba? Karena makanan. Betul ya? Maka pada bulan Ramadan ini Allah ingin membersihkan semua itu. Ingin mendetoksifikasi racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Tapi tadi puasanya jangan puasa mulutnya doang. Jadi Allah bagaimana cara menjaga agar fisik kita tetap sehat? Allah ngasih panduan 2 ayat. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia yang aku ciptakan, makanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. 2 ketentuan. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban. Makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada psikis, kepada mental kita.
kepada moralitas kita. Dan makanan yang toyib, yang baik namanya juga toyib. Toyib itu yang membuat kita enak gitu. Jadi kalau kita makan bukan makanan menjadi gula tinggi, gula darah naik yang membuat kita nggak enak. Tapi ketika kita makan jadi apa? Jadi enak di badan. Itu namanya toyib. Jadi bukan hanya bergizi. Tidak semua makanan bergizi itu terbaik. Kita ambil contoh nih. Kira-kira nih, kalau kemudian gorengan, kata dokter, itu kira-kira baik? Saya ulangi, gorengan, kata ahli kesehatan, kata orang medis, dan banyak bertebaran tuh di YouTube tuh. Bagaimana pengaruh gorengan? Halal nggak kira-kira? Kalau kemudian gorengan daging bergizi nggak kira-kira? Tapi kira-kira untuk penderita tertentu baik nggak kira-kira? Nanti toyib nggak kira-kira? Toyib. Maka seharusnya puasa itu di samping kita menahan untuk hal-hal yang membatalkan, kita juga harus menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak toyib. Itu satu. Yang kedua ayatnya, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Betul ya? Kira-kira kalau dua ini selama 1 bulan kita benar puasa nih. Puasa tidak mengkonsumsi yang tidak toyib. Makanya tidak berlebihan. Yakin nggak? Pasca Ramadan kita benar menjadi sehat kembali. Yakin. Jadi kalau ada nanti nih setelah Ramadan selesai, kalau kemudian sakit-sakitan gitu kan, darah tingginya naik, gula darahnya naik, berarti ada apa di situ? Ada apa di situ? Ada sesuatu yang nggak benar dalam puasa kita. Kalau begitu berarti Allah sayang atau karena ingin menyiksa kita? Allah sayang sama kita, karena Allah tahu. Udah badan kita ini selama 1 tahun udah nggak karu-karuan ini. Betul ya? Maka Allah ingin membersihkan kembali. Melalui apa? Melalui puasa. Makanya kata Rasulullah, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu akan sehat. Tapi sekali lagi puasanya dan puasa yang benar. Gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang buka puasa, kolaknya diumbar, apalagi sirupnya, apalagi gorengannya, apalagi semuanya gitu. Ya, nggak mungkin puasa akan membawa pada kesehatan. Gitu ya. Itu yang pertama, kan waktunya terbatas. Tadi yang pertama, puasa ini kita harus yakin bahwa ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu. Yang kedua, kita yakin bahwa puasa itu akan membawa balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya man shoma ramadhana imanan, karena iman. Karena kita orang beriman maka kita puasa. Yang kedua, Allah ingin ngasih kesempatan kepada kita. Yang kedua ya, Allah ingin ngasih kesempatan kepada kita ketika kita bertemu dengan Ramadan. Untuk apa? Untuk bisa melipat gandakan pahala. Kenapa? Karena kita hidup ini tidak akan selamanya, betul? Betul nggak? Siapa yang akan hidup selamanya? Nggak ada. Kata Rasulullah, ketika kita sudah meninggal, bakal kita apa kira-kira? Kata Rasulullah, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengiringi ketika kita mati itu 3. Yang pertama ahluhu, keluarga ingin ngiring. Yang kedua maluhu, harta kita, motornya, sepedanya ikut ngiring juga. Kemudian wa amaluhu, dan amalnya. Kata Rasulullah, fayarji'utnani, yang 2 balik lagi tuh. Sekalipun ketika dulu masih pacaran bilangnya apa? Semati Pak, hidup semati. Tapi kalau pasangan sudah meninggal, siap masuk yang lahat? Bohong ya. Sorry. Ternyata bohong gitu. Nggak benar kan? Yang 2 balik lagi tuh. Keluarganya balik lagi, motornya balik lagi, mobilnya balik lagi. Yang setia menemani kita siapa? Wa amalu. Fayabqa wahid, kata Rasulullah. 1 yang akan setia menemani kita. Pertanyaannya, kita sudah cukup belum berbekal diri untuk bekal di akhirat nanti, atau untuk bekal setelah kita mati? Betul ya? Benar nggak? Maka pada Ramadan ini Allah ingin ngasih kesempatan kepada kita untuk beramal, dan amal pada bulan Ramadan akan apa? Akan dilipat gandakan. Ibadah wajibnya akan dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat.
tergantung keikhlasan kita, tergantung kualitas ibadah kita. Dan ibadah sunnahnya akan disetarakan dengan ibadah wajib. Ya? Oleh karena itu Ramadan ini jangan kita sia-siakan, karena belum tentu tahun depan, apalagi rambut sudah memutih, jenggotnya sudah memutih, betul? Ada jaminan nggak kira-kira tahun depan masih ketemu lagi? Nggak ada jaminan. Maka mumpung ketemu dengan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, jangan kita sia-siakan. Sepakat ya? Dan yang terakhir, Allah ingin ngasih kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Maka kata Imam Ghazali, puasa itu disikapi oleh orang menjadi 3 kelompok. Ada puasanya orang awam, orang yang tidak tahu tentang tujuan puasa itu apa. Puasanya hanya ikut-ikutan, puasanya yang penting tidak batal puasa tuh. Itu ya, yang penting tidak batal puasa. Padahal bukan itu. Kalau itu yang menjadi target puasa, kata Allah, saya nggak perlu itu, nggak butuh. Makanya kata Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata bohong, kata-kata dusta, kata-kata yang tidak ada manfaatnya, wal amala bihi, dan tidak mampu meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh orang yang puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Kenapa? Karena tujuan puasa itu bukan itu. Kalau tujuan puasa itu, ya berarti Allah menyiksa namanya. Betul ya? Kenapa? Karena nggak boleh makan dan minum. Betul nggak? Kenapa? Karena nanti hikmah puasa nggak dapat. Makanya kata Imam Ghazali yang pastor yang kedua adalah puasanya orang khusus, orang yang ngerti tentang tujuan diwajibkannya puasa. Maka puasanya bukan hanya puasa mulut, tapi puasa seluruh anggota tubuhnya. Kepala puasa, gimana? Tidak berpikir kecuali yang positif-positif saja. Nggak ada tuh ruang ketika berpikir gimana mencelakakan orang, nipu orang, bohongin, nggak ada itu. Gitu ya. Terus sampai hati kita puasa untuk dijaga kebersihan. Kalau itu selama 1 bulan, yakin nggak kalau puasa seperti itu akan bisa merubah sikap kita? Yakin nggak kira-kira? Oh yakin. Maka kata psikolog, untuk merubah, untuk membentuk habit itu minimal 21 hari. Ya, untuk membentuk kebiasaan baru. Maka Allah dengan ukurannya dengan 1 bulan untuk membentuk kebiasaannya baru. Ketika kita bisa seperti itu, maka insya Allah puasa kita akan mengantarkan la'allakum tattaqun. Tapi kalau puasa mulut, yang dapat hanya lapar dan dahaga saja. Baik, karena sudah waktu maghrib, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua untuk diri saya sendiri dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kali ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin, ala kulli hal nikmatin. Kita sudah bersama-sama untuk iftar jamaah di Cafe Kelangenan dan sudah jamaah dan semuanya masih berkumpul dan akhirnya kita mau pamit, masing-masing akan kembali ke tempat kediamannya. Kita akan melaksanakan sholat tarawih